Tahukah kamu bahwa Soekarno pernah meneteskan air matanya di hadapan tokoh-tokoh Aceh? Kala itu Soekarno datang ke Aceh pasca kemerdekaan Indonesia dengan niat meminta bantuan kepada rakyat Aceh sebagai upaya untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda. Pada Juni tahun 1948, Presiden Soekarno melakukan muhibah ke Aceh. Di ranah rencong tersebut, Soekarno disambut gempita oleh rakyat Aceh dan didapuk sebagai pemimpin oleh para tokoh setempat. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Daud Breh, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Daud Breh menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati. Dia menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asal perang dikobarkan adalah perang sabil. Perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid. Ujar Daud Breh dalam kisah kembalinya Tengku Muhammad Daud Breh ke pangkuan Republik Indonesia karya M. Nur L. Ibrahimi. Soekarno mengiyakan permintaan Daud Breh. Dia mengajukan permohonan kedua bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Permintaan ini juga dikabulkan oleh Soekarno. Hal itu tak usah kakak khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam, kata Soekarno kepada Daud Breh kala itu. Tapi maafkan saya saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari saudara Presiden, ujar Daud Breh. Baiklah kalau demikian, saya setujui permintaan kakak itu. Kakak adalah panggilan Soekarno untuk Daud Breh. Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan saudara Presiden. Kami mohon, sudilah kiranya saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini, kata Daud Breh seraya menyodorkan selembar kertas kepada Soekarno. Alih-alih menyambut kertas itu, Soekarno malah terisak-isak dan lantas berkata pelan, "Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden kalau tidak dipercaya." Bukan kami tidak percaya saudara Presiden, akan tetapi hanya sekadar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh. Yang akan kami ajak berperang, jawab Daud Breh. Seraya menyeka air matanya, Soekarno berkata, "Walah billah, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri, sesuai dengan syariat Islam. Dan walah, saya akan mempergunakan pengaruh saya, agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya." Apakah kakak masih ragu juga? Saya tidak ragu lagi saudara Presiden. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati saudara Presiden, ujar Daud Breh. Mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilahkan menyebutkan kebutuhan urgen dari pemerintah. Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau, kata Soekarno. Rakyat Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban, hingga konon antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, di beberapa masjid dan pusat pemerintahan kota raja, panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian terkumpullah dana sebesar 120.000 straight dolar ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli RI-001 Selawah, pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. Setelah semua keinginannya didapatkan oleh Soekarno dari rakyat Aceh, Soekarno kemudian tidak menepati janjinya. Demi alasan persatuan, dia menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Dia menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Januari tahun 1953, Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila, dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu. Demikian dikutip Mimbar Penerangan, Februari tahun 1953. Akibatnya dari itu Aceh mengalami resistensi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Pada September tahun 1953,
Daud Bere memutuskan masuk ke hutan dan bergabung dengan DITI. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap Soekarno, tetesan air mata itu juga kembali diulang oleh anaknya. Menyentuh tanah Rencong yang begitu besar jasanya dalam menjadikan Indonesia merdeka. Kepada kalian, saya akan berikan cinta saya akan berikan hasil arunmu, agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekah bila dibangun dengan cinta. Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya pada tanggal 30 Juli tahun 1999 berjanji, "Untuk rakyat Aceh percayalah, Cut Nyak tak akan membiarkan setetes darah pun tumpah di tanah Rencong." Megawati menyebut dirinya Cut Nyak untuk membangun emosional dengan rakyat Aceh, karena nama Cut Nyak merupakan nama tokoh wanita pahlawan perang Aceh. Janji tinggallah janji, sama seperti ayahnya Soekarno. Tidak berselang lama setelah Megawati dilantik menjadi presiden, dari Istana Negara ia mengirimkan 40.000 tentara ke Aceh dalam rangka penerapan darurat militer. Ribuan nyawa tak berdosa kemudian melayang. Kala itu rakyat Aceh diserbu penderitaan. Ada yang diperkosa, ada yang dibunuh, dan disiksa sudah menjadi cerita pilu yang hingga saat ini tidak bercerita tentang keadilan.